Baik para pemirsa yang ada di rumah, para pendengar pecinta peragaan station, pada siang hari ini kita akan mengangkat tema makanan sehat dalam Al-Quran. Di sini kami sudah mendatangkan narasumber yang sudah diperkenalkan namanya tadi, yaitu Nyai Juwairiyah yang dikenal dengan Jumawar. Beliau ini adalah perempuan aktivis di Kabupaten Sumeneb yang insya Allah semua orang sudah tidak asing lagi dengan beliau, sudah mengenalnya. Selain itu, sosok perempuan hebat ini juga merupakan seorang penulis, novelis nasional ya. Dan insya Allah semoga ilmunya nular kepada kita semua. Baik, saya sapa dulu. Selamat siang Mbak Ju. Selamat siang Mbak Fau. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Iya, puasanya masih lancar ya Mbak ya? Alhamdulillah lancar sekali. Baik Mbak Ju, mengingat tema kita pada siang hari ini yaitu makanan sehat dalam Al-Quran ya. Iya betul. Berbicara tentang makanan sehat, apalagi saat ini bulan Ramadan Mbak. Iya. Yang mana pola makan kita diatur sedemikian rupa, dan ini tidak sama dengan saat kita tidak bulan Ramadan Ya, tentunya. Betul. Ya. Ya. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang makanan sehat, berarti tidak hanya ditinjau dari segi medis ya, tetapi di dalam Al-Quran juga dibahas dengan sangat detail tentang bagaimana kita mengatur pola makan yang sehat ini. Betul. Nah, sebelum ini kira-kira menurut Mbak Ju itu kunci sehat secara lahir itu apa ya menurut Mbak Ju sendiri? Kalau secara lahir ya, saat ini memang masalah kesehatan menjadi isu dunia ya, terutama pasca COVID itu kan banyak sekali orang nggak sehat lah ya. Jadi kalau secara lahir memang kuncinya di pola makan. Jadi apa yang masuk ke dalam perut kita, entah itu makanan atau minuman. Nah, kemudian kapan kita perlu makan, kapan kita berhenti dari makan dan minum. Betul. Ya kalau mau niru Rasulullah itu kan ada diceritakan dalam sebuah hadis, yang hadisnya saya tidak hafal. Rasulullah itu hanya makan ketika lapar, dan beliau itu berhenti sebelum kenyang. Nah kalau kita ini umatnya kan, pas enak-enaknya meskipun udah mulai kenyang kan justru tambah jadi kan. Nah ini kan gak sehat. Nah itu mungkin dari pola makan ya, karena kalau ngomong sehat secara lahir itu memang dari apa yang masuk melalui mulut kita ke perut kita itu Mbak. Beda ya dengan pola makan Rasulullah. Kalau kita makannya sekalipun masih belum sangat lapar, kalau ada makanan yang enak dilahap, yang kita sukai terutama. Iya. Dan sebelum benar-benar kenyang kita nggak berhenti gitu Pak Ju. Iya. Sampai kadang makanan belum habis kita sudah bersendawa gitu ya. Bismillah lagi, habis baca alhamdulillah bismillah lagi gitu kan. Iya betul. Dan kita memang kalau sedang menghadapi makanan yang enak-enak, apalagi yang kita sukai, kadang kita itu lupa kan ya Mbak? Iya. Lupa terhadap kondisi kesehatan tubuh. Nah, kita bahkan akan sadar kalau kita sudah memiliki keluhan sakit. Padahal kita tahu betul bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Cuman orang kan kadang lebih suka mengobati daripada mencegah. Itu faktanya ya. Nah, terus kemudian jika merujuk pada hadis tentang makan dan minum tanpa berlebihan, nah ini sudah masuk dalam konteks Al-Quran sepertinya Mbak. Ada nggak
keterangan khusus di dalam Al-Quran terkait makanan yang aman untuk kita gitu? Ada ya, tapi kalau secara garis besar yang digariskan Rasulullah itu kan di hadisnya sangat jelas ya. Kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah kamu, minumlah kamu, berpakaianlah kamu, bersedekahlah kamu tanpa berlebihan dan juga jangan sampai pelit gitu loh. Betul. Kan ada juga orang pelit sama diri sendiri, pengen beli makanan ini tapi karena pelit akhirnya nggak beli gitu kan. Dipendam ya. Ya itu di hadis ya, garis besarnya sudah sangat jelas. Tapi di Al-Quran sendiri ada beberapa juga ya. Misalnya yang aman. Iya. Yang aman gitu kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu juga disebutkan ya. Dan juga dalam beberapa ayat yang lain, misalnya kenapa Allah menciptakan laut? Kenapa Allah menundukkan laut? Karena di dalamnya ada ikan. Dan ikan itu yang halal kita makan. Betul. Itu kan salah satu hewan yang bangkai yang mati yang boleh kita makan itu kan ikan ya. Kalau bangkai yang lain kan enggak boleh. Nah, ikan baru bisa kita makan kalau dia mati. Itu terus daging juga kan, daging. Apalagi kalau minuman. Kalau minuman itu kan sudah ada garis besarnya juga. Al-Quran benar-benar menegaskan bahwa alkohol itu tidak boleh. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan narkoba? Narkoba tidak dibahas dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara langsung, secara nakli gitu kan ya. Ya, kalau narkoba mungkin kita bisa mengkiaskan narkoba itu sesuatu yang membuat kesadaran hilang, melayang. Nah itu sama dengan Homer, dikiaskan ke Homer gitu loh. Jadi ada, kalau kita tarik ke fikihnya, ke usul fikihnya juga menjadi ada hukum haramnya narkoba karena segala sesuatu yang memabukkan itu haram hukumnya. Termasuk uang mungkin ya. Atau termasuk cinta. Kalau bikin mabuk ya. Ya, kalau kita mau memperluas konteks segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Berarti kalau kita mabuk cinta, mabuk duit itu juga haram. Kalau kita mau memperluas keharaman ini. Kalau sekiranya akan mempengaruhi kesehatan kita. Kan mabuk cinta, kemudian lupa makan, kita menyiksa diri gitu ya Mbak. Menyiksa diri. Benar. Dalam Al-Quran di sini, misalnya dalam surah An-Nahl ayat 11 ya. Di sini Allah berfirman, Dia menumbuhkan untuk kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Nah ini kalau dalam konteks medis ya, dalam ilmu kesehatan memang yang sangat bagus untuk tubuh kita itu sayuran, buah-buahan. Ternyata dalam surah An-Nahl ada gitu loh untuk kita makan. Daging juga digarisbawahi dalam Al-Quran itu yang nggak boleh anjing dan babi misalnya kan, konteksnya kita kan umat Islam ya. Kalau umat Islam masih berani makan daging babi, ya itu berarti belum pernah ketemu Al-Quran mungkin. Itu mungkin Mbak Fau. Oke, betul. Jadi intinya adalah makanan apapun itu kalau kemudian kita mengkonsumsinya secara berlebihan, efeknya tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, itu nggak diperbolehkan ya. Nggak disarankan. Nggak disarankan. Bahkan ternyata ini sangat sekali ya antara Al-Quran dengan medis, termasuk sayuran gitu. Banyak nyambungnya, bener. Termasuk daging gitu Mbak Ju. Daging itu kan sekalipun dalam ilmu medis itu kita memang itu memang bagus. Daging itu bagus, diminta agar kita mengkonsumsinya setiap hari tapi dengan porsi yang baik gitu. Dan ternyata itu juga diatur di dalam Al-Quran. Wah, luar biasa sekali. Terus selain itu kira-kira jika kita makan makanan yang tidak halal itu adakah akibatnya pada hidup kita, Mbak? Misalnya makanannya enak, makanannya terlepas dari
terlepas dari makanan yang bergizi atau tidak, yang penting enak. Cuman itu tadi tidak halal misalnya Mbak Ju. Nah ini kira-kira ada akibatnya enggak terhadap tubuh kita yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal tersebut? Tidak halal ya. Ya. Kalau konteksnya ngomong nggak halal itu kan bukan hanya makanan secara harfiah ya, secara lahiriah lah. Iya. Misalnya makan babi jelas tidak halal. Tapi dalam konsep yang lebih luas itu kan masalah ketidakhalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu juga terkait bagaimana kita mendapatkan Iya, itu. betul, gitu betul. loh. Iya. Misalnya kita membelinya atau mendapatkannya dari mana? Dari mencuri misalnya, termasuk dari korupsi gitu ya. Iya. Boleh. Atau dari menipu ya. Ya kalau kita ngomong korupsi kan larinya ke pejabat. Iya. Ya karena kalau nggak jadi pejabat mau korupsi dari mana? Wong rakyat jelata itu nggak pegang uang negara gitu kan. Betul sekali. Tapi rakyat jelata juga bisa menjadi korupsi, dan itu dalam surah Al-Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin alladzina itu ila akhir itu alayah dijelaskan bagaimana para pedagang celakalah orang-orang yang memberatkan timbangan secara tidak benar, gitu loh. Dan ini biasa dilakukan oleh para pedagang. Kita beli gula sekilo, nah itu kemudian di timbangannya mungkin nggak sampai sekilo gitu ya. Iya. Atau timbang beras, kita beli beras kalau di daerah Peragan ini rata-rata orang beli berasnya segantang gitu ya, bukan per kilo gitu kayak di kota. Nah ini kita ngilo atau ngegantang gitu kan. Kadang timbangannya diberatkan ke si pembeli ya, ke si penjual. Nah, ini kan termasuk gitu ya. termasuk dalam surah Mutaffifin tadi, mereka akan celaka. Nah, kalau cara mendapatkan rezeki yang kita asup, yang kita konsumsi itu dengan cara-cara yang tidak benar, meskipun benda yang kita makan itu tergolong benda yang halal, nasi, sayuran, buah-buahan, ikan laut, daging hewan yang memang halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara seperti itu ya jatuhnya kan haram, jatuhnya halal. Apa akibatnya pada orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal gitu ya? Betul. Gimana itu? Dari banyak literatur yang saya baca itu diantaranya adalah orang ini sulit dinasehati untuk sesuatu yang sifatnya kebenaran. Keras hatinya ya, gitu keras maksudnya. hatinya. Dan dia akan sangat senang melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Nyerempet dosa dikit, jalan gitu kan. Iya. Nyerempet maksiat dikit, dilanjut gitu kan. Gak peduli gitu ya. Ya, nggak begitu peduli dengan rambu-rambu agama. Biasanya orang-orang seperti ini sangat mungkin makanan yang masuk ke dalam perutnya setiap hari atau kapan lah ya dia makan dengan cara yang tidak halal. Bisa jadi yang halal tercampur dengan yang haram. Yang ada orang menyebut syubhat gitu ya. Ini syubhat, ini beneran buat aku atau enggak gitu kan. Ini beneran hakku atau tidak. Nah, kalau kita ngomong halal itu kan termasuk ketika kita mengambil haknya orang lain. Itu kan menjadi haram jatuhnya. Iya benar. Nah, seperti ini yang jarang dipikirkan. Kenapa kadang ada sepasang orang tua yang punya anak sangat sulit mendapatkan nasihat yang baik gitu lah. Dia nggak mau dinasehati, dia nggak mau diarahkan kepada sesuatu yang positif, yang benar, yang menurut agama. Disuruh sholat, tidak mau, disuruh puasa, tidak mau gitu anak-anak remaja-remaja. Itu terkadang memang karena yang dimakan si anak ini yang kita kasih makan itu dari jalan yang mungkin tidak halal. Bisa begitu ya. Jadi akibatnya bisa. kerasnya hati, tipisnya iman. Ya hal-hal seperti itu. Akal kita itu menjadi tidak mau menerima sesuatu yang benar gitu loh. Ditabayunin begini seperti ini. Gak masuk itu. Hatinya gelap gitu loh. Berarti kita sebagai orang tua, kalau kemudian kita merasa kesusahan, merasa sulit menasihati anak, kita jangan boleh introspeksi. Iya, introspeksi diri dulu ya. Nah, kira-kira ini saya uang jajan anak saya ini dapatnya dari mana gitu ini kan? Kok anak saya bebel banget ya misalnya. Jadi kita introspeksi gitu ya. Bisa begitu. Nah, artinya makanan halal. Contoh lah ya, contoh maksudnya kan. Jangan lantas ketika ada persoalan-persoalan yang ini, kenapa sih saya akhir-akhir ini misal ya kita sendiri ya introspeksi muhasabah, kenapa sih akhir-akhir ini saya suka sekali melakukan dosa,
kenapa sih saya akhir-akhir ini merasa nggak bersalah melakukan maksiat, merasa maksiat tuh jadi camilan harian misalnya, dosa dikit diistighfarin nggak apa-apa misalnya. Kenapa sih akhir-akhir ini saya begitu menyepelekan dosa gitu loh. Ya di ini lagi di introspeksi introspeksi kira-kira ada yang salah akhir-akhir gitu ini ya. makanan saya ini nggak halal, apa yang saya makan, yang saya minum nggak benar gitu. Oke. Jadi makanan halal yang dimaksud dalam pembahasan kita pada siang hari ini bukan lantas yang tidak halal itu adalah daging babi dan sejenisnya ya. Tapi juga cara mendapatkan. Jadi sekalipun makanan yang kita konsumsi sehari-hari, toh itu meskipun tempe dan tahu misalnya. Tapi dari mana Anda membeli tempe kalau gitu? Uangnya dari mana? Kalau cara kita mendapatkannya tidak baik, hasil itu justru menipu, jatuh tidak gitu halal kan? gitu ya. Menipu dan sebagainya. Iya Mbak Ju. 9.30 sudah. Oke, break dulu ya Mbak Ju ya. Iya. Sebenarnya masih ada iklan lewat ini. Fadilah malam tarawih malam ke-16. Allah mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga baginya. Dijelaskan di 87,9 FM Peragaan Station. Baik Baju, dari pembahasan yang kita perbincangkan barusan, mungkin ada pemirsa atau pendengar yang ada di rumah ingin menanyakan tentang seputar tema yang kita bahas pada siang hari ini. Bisa menghubungi kami di 082193338879 atau bisa juga di 08. Oh ya, ini sudah ada telepon yang masuk, Mbak. Saya terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, bersama siapa? Dari grup Prakenau Citizen Balai Desa. Dari siapa Bapak? Balai Prakenau Bapak Misnal. Dusun Naindoka. Oh iya. Dari Bapak Misnal di Balai Prakenau ya Bapak ya. Oke, mau tanya sama Nyai dulu. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Bagaimana cara makan yang benar agar tubuh menjadi sehat? Ini gitu. Maaf Pak, bisa diulang ya? Bagaimana cara makan yang benar agar tubuh menjadi sehat? Oh iya, bagaimana pola makan yang benar agar tubuh menjadi sehat, begitu ya Bapak ya? Yang pertama ya. Iya. Yang kedua. Oh, yang kedua. Katanya bangkai haram dimakan, tapi bangkai ikan laut, bangkai yang dari laut kok bisa dimakan? Oh iya. Oh iya gitu ya. Sudah Bapak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baju, ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari 1 orang di Balai Desa Prakenau. Yang pertama adalah bagaimana cara pola makan yang sehat agar tubuh kita jadi sehat. Terus kemudian yang kedua adalah bangkai itu kan haram dimakan gitu Mbak. Tapi kok kalau bangkai ikan di laut itu kok boleh gitu Mbak? Gimana itu Mbak? Silakan Mbak Ju. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mungkin kita tidak hanya mengadopsi dari aturan-aturan dalam Al-Qur'an di mana ada makanan yang memang aman, yang memang sehat dan sangat dianjurkan oleh Allah untuk dikonsumsi, seperti nasi juga masuk ya. Nasi juga masuk karena asalnya dari tumbuhan gitu, dari biji-bijian padi.
terus sayuran dan sebagainya. Untuk polanya, masalah pola ini kan sudah larinya ke kesehatannya, maksudnya aturan-aturan kesehatan. Betul. Ya seperti yang dilakukan Nabi, kita hanya makan kalau kita lapar. Salah satunya itu. Karena sistem metabolisme itu kan juga ada aturannya. Ketika kita masih kenyang, kemudian kita masih lanjut mengkonsumsi, ya bukan lantas tidak muat ya perut kita, tapi pasti ada keluhan, misalnya kayak sesek karena terlalu kenyang. Betul. Pernah nggak dengerin dalam suatu perjamuan, aduh saya kenyang banget ini, kayaknya saya kekenyangan gitu kan. Iya. Nah ini kan sudah menyalahi pola sehat gitu, pola makan sehat gitu. Benar. Jadi berhenti sebelum kenyang itu memang efeknya ke perut itu sangat baik gitu loh. Kita menjadi seolah-olah ini lampu kuning, entar lagi lampu merah gitu, harus berhenti gitu. Kayak ada rambu-rambu lah. Terus selain itu kalau dalam sistem aturan kesehatan itu kan ya habis makan kita tidak boleh langsung berbaring karena lambung kita akan bermasalah, atau habis makan tidak boleh langsung tidur. Kemudian jangan sampai terlalu lapar untuk makan, gitu loh. Karena perut ini punya hak untuk diisi gitu loh. Misalnya karena terlalu fokus kerja dari pagi sampai mau duhur belum diisi apa-apa. Tapi sudah ngerokok, bapak-bapak ini misalnya ya. Bapak-bapak itu kan kalau pagi yang penting kopi sama rokok, betul gitu loh. Atau ada gorengan lah satu. Nah harus tetap ada makanan sebelum jam 9 pagi ini sudah maksimal. Kalau saya sendiri memang dalam keluarga menerapkan, kami sekeluarga wajib sarapan pagi sebelum jam 7. Sebelum jam 7 itu wajib kami sarapan bersama. Dan itu sudah berlangsung belasan tahun mulai saya sebelum menikah ya. Nanti misalnya makan siang nggak tepat waktu nggak masalah. Karena terlalu sibuk kerja kayak bapak-bapaknya di balai desa kan, siang itu kalaupun istirahat mereka kan nggak lantas ke warung, karena banyak pelayanan kan kalau di balai desa, ada orang mau minta ini gitu. Iya betul. Nah itu sampai sore misalnya nggak diisi nggak masalah. Ya kalau kita benar-benar mau ikut aturan secara waktu, itu jam makan yang tepat itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Setelah itu kita beraktivitas. Jam 10 pagi kita ngemil. Ngemilnya satu jenis kue. Ya. Terus setelah ngemil kita kan bekerja lagi jam 12 sampai jam 1 jam makan siang. Betul. Setelah itu kosong lagi jam 3 sampai setengah 4 jadwalnya ngemil. Sepotong atau 2 potong ya, jangan berpotong-potong. Setelah itu kita break lagi kan, baru jam 6 sampai jam 7 malam itu kita makan. Nah setelah jam 7 malam ini kalau kita masih lapar, perut kita termasuk perut yang istilahnya perut karet kata orang Madura itu ya. Perut karet ya, kata orang Madura kalau perut karet itu tak nemu kenyang nggak kenyang gitu kan. Apa aja dimakan muat gitu ya. Nah kita larinya ngemil ke buah, bikin jus jeruk atau makan buah, potongan buah gitu kan, entah melon, entah apalah terserah lah. Itu kalau kita masih lapar. Nah ada salah satu kiat agar kita lekas kenyang. Apa itu Mbak? Minum air putih 1 gelas sebelum kita makan. Itu kita lekas kenyang. Jadi porsi 1 piring yang biasanya ini itu kadang nggak habis. Kalau kita sebelum suapan pertama itu kita minum air putih. Wah iya. Kalau saya jadi kenyang gitu Mbak. Di pertengahan makan itu kalau kemudian minum dibarengi dengan minum itu biasanya udah nggak nafsu lagi. Boleh, kan? Minum di pertengahan makan itu ada yang mengharamkan justru. Oh ya. Iya. Memang nggak boleh, kita di pertengahan makan itu metabolisme sedang bekerja untuk apalah istilahnya ya, proses jalannya makan dari tenggorokan kita terus ke bawah gini kan. Itu kan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Enggak lantas habis makan kita buang air. Nah, yang keluar itu yang kita makan enggak. Biasanya masih proses pengampasan itu masih lama berjam-jam. Dicerna masih. Ya, dan menjauhi es. Itu kalau mau pola
pola makan sehat ya. Yang saya lakukan terutama saya menjauhi es. Terutama di bulan Ramadan ini karena kita seharian kosong, maka yang masuk pertama ke perut kita itu tidak boleh es. Wah, makanya saya setiap hari kayak gitu baju. Nah, ini saya beli jus, beli es teler itu nggak pakai es, jadi teler ya aja gitu, nggak pakai es ya. Beli jus itu nggak pakai es, jadi ju gitu nama saya kan. Jadi memang saya sekeluarga termasuk orang keluarga yang menghindari es. Kami punya kulkas tapi kami nggak pernah bikin es lah ya di freezer naruh es gitu, bikin sendiri tidak pernah. Kemudian habis makan sangat tidak sangat tidak baik kalau minum es. Biasanya orang-orang kalau di warung bakso itu habis makan bakso itu minumnya es teh, es jeruk gitu, es campur, es jeruk. Nah, itu kami hindari. Sudah bertahun-tahun kami tidak seperti itu. Kenapa? Karena bakso itu kan lemaknya banyak ya, kolesterolnya juga tinggi. Nah, setelah makan bakso kita minum es, itu kalau menurut ilmu kesehatan, maka lemak yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan dibekukan oleh es. Benar-benar masuk akal itu, Mbak. Iya. Kemudian selain itu jangan tiap hari makan gorengan, ya, jangan tiap hari makan gorengan. Kemudian banyak sih pola-pola makan sehat yang sudah kami terapkan dan yang sudah hampir 20 tahun kami steril dari penyedap rasa. Jadi di dapur saya itu nggak ada Ajinomoto, nggak ada Royco, nggak ada apa lagi satunya ya, Masako ya. Termasuk penyedap rasa yang katanya herba kami nggak beli. Kenapa? Yang namanya penyedap rasa tetap saja penyedap rasa gitu loh. Jadi ya kayak cinta misalnya ya, dikasih penyedap rasa itu kan ya rasanya beda, nggak alami gitu loh. Jadi gimana biar makanan tetap enak gitu loh. Maka bumbu yang kami bikin itu diperbanyak bawang putihnya gitu loh. Itu untuk mengganti penyedap rasa yang nggak kami pakai. Nggak pernah pakai memang keluarga kami penyedap rasa, itu kunci sehat. Pertanyaan kedua Pak Misnal tadi, daging bangkai itu kan, iya bangkai itu kan haram dimakan. Iya, tapi kalau ikan di laut itu kalau sudah bangkai kok enggak gitu kan? Ya karena memang kalau dalam fikih dasar itu yang saya pelajari dulu waktu masih kelas 6 MI, jadi segala macam bangkai itu hukumnya haram. Daging hewan yang asalnya hewan tersebut termasuk hewan halal tapi kemudian dia mati sebelum disembelih, kayak kemarin kan ada isu penyakit untuk sapi ya, sapi. Sehingga banyak sapi mati. Nah, ini kalau sapinya mati sebelum disembelih itu jatuhnya bangkai. Nah, kenapa kemudian ikan laut enggak? Karena memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab fikih kecuali bangkai ikan laut. Tuh, memang bangkai ikan laut ini pengecualian. Hukumnya sama dengan belalang ya. Belalang itu kan juga halal dimakan ya. Tapi kan siapa yang mau makan belalang hijau misalnya. Jadi memang itu sudah bukan pendapat ulama lagi, tapi memang sudah dinaskan dalam Al-Qur'an. Sudah paten itu ya, sudah Mbak paten, ya. Itu Pak. Ya. Jadi untuk pola makan yang sehat ini intinya adalah bagaimana kita bisa mengaturnya dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Jo tadi, jangan sampai kita makan itu kalau sudah sangat lapar sekali sampai baru makan, kita nyeri baru itu makan salah juga. Iya, itu bahaya juga buat lambung ya Mbak. Iya. Atau malah kita sudah makan, sudah kenyang, lihat makanan lagi tapi masih dipaksakan gitu. Itu juga kurang baik juga ya, gitu ya. Ikut lagunya Fetty Vera saja yang sedang-sedang saja sedang gitu. saja. Jadi nggak boleh berlebihan. Makanya innallaha la yuhibbul musrifin gitu kan. Allah itu enggak menyukai, la yuhibbu, tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang israf, yang berlebihan, atau dalam bahasa gaulnya yang lebay gitu loh. Iya. Ini juga termasuk dalam hal makanan. Tidak hanya orang ini berlebihan dalam melakukan dosa, orang ini berlebihan dalam bermaksiat dan seterusnya, tapi juga dalam melakukan makan. Makan ini kan sesuatu yang wajib karena makan bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan. Tapi kalau kita makannya berlebihan, jatuhnya juga nggak disukai sama Allah. Apalagi
kita misalnya termasuk manusia pemakan segala gitu loh. Apa sih yang nggak kita suka semuanya ini. Suka. Ya kalau kayak saya masih ada berapa yang nggak disukai kayak seblak gitu saya nggak mau, sosis nggak mau gitu kan. Termasuk yang pedes-pedes ya Mbak? Ya yang pedes-pedes saya kayak mie megacoan gitu ya karena pedesnya, bukan nggak mau mie ya. Iya. Tapi karena pedesnya itu. Baik, itu 2 pertanyaan tadi sudah terjawab. Oke, kita break sebentar. Kembali lagi bersama kami di sini. Gimana Baju? Ayo lanjut. Masih semangat ya? Masih. Oke Mbak, dari beberapa poin yang kita bahas dari tadi, ini sudah menunjukkan jam 12.04. Artinya kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 1 jam lagi ya Mbak. Kurang dari 1 jam. Iya, bukan lebih ya. Gini Baju, sekarang kan bulan Ramadan ya. Iya. Kita sudah menahan rasa lapar hingga subuh dari subuh hingga ke maghrib nanti. Nah, sebelum menjelang buka puasa, ini biasanya kita sudah mengumpulkan berbagai macam makanan yang menurut pikiran kita itu nanti pas adzan akan kita makan semuanya gitu. Ya. Semua yang dilihat di siang hari itu seolah-olah semuanya akan menggoda gitu ya. Akan masuk semuanya. Nah, begitu pas adzan maghrib masuk waktunya buka puasa, kita itu seolah-olah kayak balas dendam gitu karena seharian lapar tidak haus, makan ya. Jadi dari nasi, dari cemilan, setelah itu sebelum nasi kita mesti makan takjil gitu ya. Yang manis-manis itu pun bukan hanya sebutir kurma gitu Mbak. Tapi masih ada beberapa gelas es cincau gitu misalnya, dan kalau dipikir-pikir itu tidak makan nasi pun sudah terasa kenyang gitu. Tapi karena seharian kita sudah nggak makan, setelah bergelas-gelas es cincau itu kita minum, kita masih lanjut dengan nasi. Setelah nasi ini kita kayaknya nggak berhenti, masih ada pentol, masih ada apa gitu dan segala macam gitu. Nah, ini menurut Mbak Ju kira-kira sehat nggak sih sebetulnya pola makan yang seperti ini gitu, yang seolah-olah balas dendam karena seharian nggak makan, kita seakan-akan ngamuk gitu di waktu buka puasa gitu. Malah kadang bener-bener kekenyangan ini Mbak, bahkan kadang malas buat tarawih gitu. Ini gimana? Sehat nggak menurut Mbak Ju? Nggak sehat ya. Jelas nggak sehat. Tapi kalau sepengalaman saya memang kita tuh di siang hari lapar mata, bukan cuma lapar perut ya. Benar. Kalau lapar perut jelas kita haus, lapar karena sistem metabolisme itu kan dalam 1 bulan berubah siklus. Biasanya pagi makan, siang makan, sore makan. Nah ini makan sebelum subuh, terus setelah itu sekitar 14 jam kita tidak makan dan tidak minum sampai 5:30 lebih 1/4 kira-kira. Nah ini di siang hari kita lapar mata. Bahkan ketika kita pergi ke tempat penjualan takjil itu kayaknya semuanya mau dibeli. Iya benar. Makanya dalam psikologi ekonomi yang saya baca, janganlah Anda berbelanja pada saat Anda sedang lapar. Biar nggak kalap ya. Biar nggak kalap. Karena kalau kita masuk swalayan atau toko baju, butik ya, dalam keadaan perut kita lapar, kita masuk ke sana itu kan sebenarnya butuh sesuatu. Rencana hanya mau beli jilbab, ternyata ciput juga dibeli, pakaian dalam dibeli yang belum kita butuhkan, tapi kemudian kita inginkan. Kenapa? Karena faktor kita lapar mata. Kita berbelanja dalam keadaan perut kosong. Apalagi memang sedang berpuasa. Sedang puasa itu kayaknya semuanya akan kita beli, semuanya akan kita makan. Cuma kalau saya jatuhnya justru ketika adzan maghrib cuma ngambil sebutir kurma. Setelah itu minum air hangat, kemudian makan nasi sama lauk dan sayur sedikit. Setelah itu saya sudah sangat kenyang.
Jadi diam dulu, karena kalau habis makan itu kan memang tidak boleh langsung jalan, tidak boleh langsung berbaring gitu kan. Paling berhenti sebentaran gitu, sudah siap-siap sholat maghrib kayak gitu. Nah habis maghrib misalnya masih nunggu isya, ya kalau saya sekeluarga kan tarawihnya di rumah ya. Nah itu biasanya saya masih nyomot camilan atau minuman yang tadi nggak sempat. Itu biasanya nunggu adzan isya ya. Terus nanti kan setelah isya tarawih, habis tarawih ya kita sebenarnya belum lapar habis tarawih itu, tapi kan wah kasihan nasi makanan yang saya beli tadi ya. Biar gak mau betir. Itu saya kira lebih teratur daripada kemudian begitu adzan semuanya dimasukkan. Apalagi orang yang doyan es biasanya duk adzan maghrib itu langsung es, langsung es setengah gelas gitu ya. Habis itu noleh ke kolak lah, noleh ke apa macam-macam gitu. Malah kurmanya lupa, kurma yang disediakan lupa. Jadi kita nggak boleh rakus. Kenapa? Selain rakus itu memang termasuk akhlak yang tercela ya dalam adabul akli, dalam adab makan. Juga kasihan dong perut kita, kaget dia kan. Ya seharian dia dikosongin 14 jam. Setelah itu kemudian diisi seperti rentetan senjata masuk gitu kan. Kasihan juga perut kita. Wah ini saya kaget. Aduh ini mau ditaruh mana? Seandainya perut bisa ngomong, pelan-pelan dong gitu kan. Andai kan perut bisa ngomong. Jadi nggak sehat. Pola balas dendam itu nggak sehat. Jadi masih banyak waktu ya habis tarawih boleh melanjutkan makan gitu. Apalagi misalnya begadang, bapak-bapaknya itu kan ngopi-ngopi ya camilannya di ini aja dulu, ditunda ke nanti habis tarawih gitu kan. Biasanya bapak-bapak ngumpul rokokan atau misalnya cari wifi di mana gitu kan, bawa aja camilannya, berbagi dengan yang lain juga biar cepat habis gitu loh. Kayak gitu. Iya betul sekali. Baik, mungkin ada lagi dari pendengar yang ada di rumah yang masih setia bersama kami di 87,9 FM. Silakan, mungkin ada yang masih mau bergabung bersama kami di sini di 082193333879. Baik Baju, karena belum ada yang masih mau bergabung bersama kami di sini, kita break dulu sebentar ya. Oke. Kita menikmati lagu-lagu atau lantunan-lantunan selawat biar semakin adem. Prediksi malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awal Ramadan hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23. Mbak Ju, kembali lagi. Oke. Kita lanjutkan obrolan kita yang Makanan banget ini ya. Apa obrolannya? Iya. Kita dalam kondisi lapar banget, tapi malah yang dibahas tentang makanan ya, yang enak-enak lagi. Oke. Sebentar. Sekarang ini kan ini Baju. Ada beberapa, saya pengen tahu nih pendapatnya Baju ini gimana ya? Tentang sekarang ini kan banyak sekali bisnis kuliner gitu, Mbak. Bisnis kuliner yang bertebaran, dan ini tentang berbagai macam makanan yang dijual secara online gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini tetap banyak juga
orang-orang juga tetap masih mayoritas suka gitu belanja online sekalipun itu makanan. Iya. Tidak hanya pakaian saja. Kayak makanan GoFood misalnya itu kan di kota-kota banyak ya. Iya, lumrah ya. Kalau di desa kita belum kayaknya. Tapi ada juga sih beberapa orang yang hidupnya di desa tapi karena seleranya Mengkota. iya, mengkota gitu. Kayak ikut-ikutan jadi selera kota gitu. Dia juga bisa bela-belain pesen gitu. Nah, menurut Mbak Jo gimana nih dengan fenomena ini jika dikaitkan dengan pola hidup sehat gitu, pola hidup sehat manusia gitu, gimana Mbak? Kalau dalam perspektif ekonomi ya, saya sendiri secara pribadi sangat bergembira ya dengan pertumbuhan ekonomi jalur kuliner. Benar. Pelakunya, konsumennya perempuan. Artinya perempuan ini bisa merambah berbagai bidang beneran gitu. Iya. Apalagi kuliner kan memang identik dengan perempuan. Urusan masak-masak itu kan identik sama perempuan. Cuma sekarang bisnis also kuliner ini juga menarik perhatian publik perempuan ya. Mereka itu tidak harus meninggalkan keluarga, masaknya di rumah dan sebagainya, atau buka outletnya di rumah dan seterusnya gitu kan. Jadi sambil ngawasi anak, mereka melayani pembeli dan seterusnya. Cuma kalau dalam perspektif kesehatan, ya namanya tinggal di desa ya. Sesekali nggak apa-apa kalau menurut saya kita pesan makanan online gitu ya. Kita pesan makanan online. Ada sih ternyata di tetangga saya itu dia melayani semacam ini ya, kayak brownies gitu. Saya pernah ini saya baru ingat. Pernah pesan juga brownies maksudnya ya, pesan brownies mau saya bawa ke pondok itu sebelum Ramadan, pesan ke tetangga. Oh ya Mbak, nanti sore ready, dianterin ya Dek gitu kan. Dan saya nggak usah pergi kemana-mana kan, browniesnya datang sore hari terus saya bayar. Sesekali menurut saya tidak masalah. Benar. Selain pertimbangan sehat badan, kita kan juga mikir sehatnya dompet ya. Kalau perempuan terlalu konsumtif itu kan yang nggak sehat dompetnya. Iya. Ya masih lumayan lah kalau dia bisa cari duit sendiri. Kalau terus menghabiskan uangnya suami itu kan kasihan juga suami gitu. Tapi ada hal yang mungkin rawan pada kesehatan ketika kita membeli makanan secara COD, secara GoFood gitu, terutama makanan cepat saji. Makanan cepat saji yang begitu datang langsung kita santap. Beda dengan kita misalnya pesen biskuit kalengan secara online, itu kan nggak kita makan hari ini, nggak kita habiskan sekarang juga. Misalnya kita pesan ini ya, saya pernah berapa kali ketika saya ada di Malang atau di Surabaya gitu ya, bosan dengan makanan di tempat acara, kemudian teman-teman pesen GoFood, kamu titip nggak? Aku titip gitu loh, ada apa aja, tinggal diklik gitu kan. Rawannya apa? Kita nggak melihat bagaimana mereka memproses masakan itu. Terutama ketika masakan itu termasuk makanan gurih, sedek ya. Kayaknya nggak mungkin nggak pakai penyedap rasa. Kayaknya. Kalau kayak warung, terus apa namanya ya, tempat-tempat makanan, outlet makanan yang melayani seperti itu, kayaknya nggak mungkin mereka memikirkan apakah yang saya jual ini sehat atau tidak. Contohnya aja di beberapa sekolah, di sekolah di desa, di madrasah, entah itu sekolah negeri atau sekolah swasta, itu kan banyak jajanan nggak sehat yang dijual pada anak-anak kita. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu tingkat kecerdasannya tidak sama dengan zaman kita dulu? Nah, lebih cerdas yang mana itu Mbak? Lebih cerdas zaman dulu dong. Kalau zaman dulu itu dikasih tahu sekali, 2 kali udah nancep ingatannya. Betul. Tapi kalau anak sekarang itu agak bebal ingatannya, mereka juga ini. Nah, kembali ke yang saya bahas tadi di awal, ya karena nggak sehat yang mereka makan, dan itu berpengaruh pada kualitas otak. Karena apa yang kita makan bukan hanya menjadi kesehatan badan secara umum ya, tapi juga otak kita. Makanya anak kecil itu dibelikan susu yang kandungan DHA-nya tinggi gitu kan, kandungan kalsiumnya tinggi. Kenapa? Larinya kalau DHA jelas ke otak. Wah, ini minum susu ini, makanya dia cerdas. Ada yang begitu.
Karena memang yang kita makan itu lari ke otak. Kenapa anak-anak yang tinggal di pinggir pantai itu tingkat kecerdasannya tinggi? Mereka sering makan ikan laut. Padahal zaman saya masih kecil, waktu saya masih TK, MI awal itu, cek lah kok ngakanan kok tasek gitu. Eka gendeng. Nah ini zaman saya masih kecil. Ternyata ketika dewasa saya menemukan literatur, keterangan-keterangan. Makanan dari laut, ikan laut itu kandungan DHA-nya sangat tinggi, apalagi minyak ikan itu. Ke otak ini luar biasa. Oh, pantesan ya kita ini aja, kita yang anak laut gitu loh lebih pintar dari anak gunung gitu. Ya itu lucu-lucunya lah. Iya. Karena memang pengaruh terkait dengan all shop makanan itu, yaitu kita tidak bisa mengontrol seperti apa makanan itu diproses ya, proses masaknya. Kita hanya tahu hasil produksinya, ini sudah tersaji di depan kita. Dan biasanya makanan-makanan yang dijual secara online shopping atau all shop ini disajikan sedemikian rupa gitu loh. Meskipun cuma lalapan ayam, ada hiasan ini, ada hiasan itu, seolah-olah sangat indah, sangat menarik untuk dimakan. Dan itu memang kerjaannya mereka yang berbisnis kuliner, harus kelihatan menarik calon konsumen. Nah, kita konsumennya harus kritis, harus punya filter, harus bisa ngatur. Hari ini udah belanja makanan melalui all shop, masa besok all shop lagi? Ya mungkin bisa dibentuk polanya, diselang-seling agar ada makanan yang kita bikin sendiri dengan proses yang memang higienis, yang memang sehat, dan sesekali makan di luar yang kita nggak bisa kontrol proses masaknya. Iya. Itu mungkin. Jadi memang kalau dipikir-pikir lebih sehat kita mengolahnya sendiri ya Mbak di rumah. Iya. Saya di rumah itu kalau sarapan pagi kami hampir tidak pernah beli. Di Karduluk di desa saya itu budayanya rata-rata keluarga-keluarga di Karduluk, mau orang kaya atau orang nggak punya, itu rata-rata beli. Jadi di pasar pagi Karduluk itu yang namanya penjual nasi dengan berbagai sajian itu macam-macam. Sudah banyak ya? Iya, mau nasi sate ayam ada, mau nasi yang hanya ada serundeng sama sayur oseng-oseng gitu sama tahu ada. Dari yang harganya 2.000 sampai yang 7.000 ada. Itu kalau pagi. Nah, rata-rata tetangga saya itu beli. Nah, kami sekeluarga memilih memasak. Jadi subuh itu sudah nyolokin ini ya, sudah ngecop lah istilahnya, ngecop nasi gitu kan ya. Terus nanti ke pasar 5:30, terus jam 6 udah digoreng dan sebagainya gitu. Kita 6:30 udah makan apa yang kita masak hari itu, sayur kelor, ikan laut, cengi seadanya. Dan itu yang mungkin menjadi rahasia sehat karena kita makan hasil masakan kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi kebersihannya juga terjamin. Kesuciannya lagi kan ya. Kesuciannya juga terjamin. Meskipun dalam fikih selama kita nggak lihat kan dimafus sama Allah ya. Iya. Gimana dia cara nyucinya gitu kan ya. Kan kita nggak sopan kalau nanya ini dicucinya gimana Bu. Nggak sopannya menyinggung perasaan orang itu kan berdosa. Nggak boleh malah. Ya malah nggak boleh. Jadi ya itu lebih aman kita masak sendiri. Masak sendiri, iya. Tapi kadang kan memang kita memiliki aktivitas yang tidak sama gitu, sehingga kayak nanti orang tuanya sibuk di luar, anaknya pagi-pagi juga harus berangkat sekolah, harus sarapan sebelum berangkat sekolah. Kadang kita kan memilih, oh ya udahlah beli ambil aja praktis gitu kan, ya. Beli aja misalnya biar cepat gitu kan, tanpa memikirkan banyak hal terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Jo barusan. Gitu. Iya, padahal manfaatnya itu jangka panjang ya. Saya memandang bahwa Allah menganugerahkan kesehatan itu untuk kita pelihara. Ya, benar. Makanya kalau ulama yang moderat itu mengatakan bahwa menjaga kesehatan itu bagian dari kewajiban kita gitu. Kalau kita sakit karena kita lalai menjaga kesehatan dalam hal ini mengatur makanan, mengatur minuman, itu juga kita jatuhnya dosa. Karena kita lalai menjaga kesehatan yang sama Allah diperintahkan untuk kita pelihara. Ya, gitu. benar. Jadi
karena perlu dipelihara, namanya memelihara itu kan prosesnya panjang ya, butuh waktu. Jadi kita nabung sehat seperti yang Mbak Fau tadi bilang. Orang-orang zaman sekarang itu lebih suka mengobati daripada mencegah. Benar. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang barusan ini, kita nabung kesehatan dengan cara pola makan sehat, masak sendiri dan sebagainya di rumah, tidak selalu membeli. Seperti saya yang sehari-hari beraktivitas di luar, kadang memang makan siang bawa dari luar. Ngantor kemana misalnya ya, kadang kan ada jatah makan siang terus dibawa pulang. Ya kita kan makan dari masakan yang dimasak orang lain, entah di mana itu, meskipun bukan dari warung. Nah, sedangkan paginya sudah sarapan di rumah. Kalau bisa kita selang-seling, insya Allah tetap terjaga kesehatan. Tapi kalau semuanya serba beli gitu loh, semuanya serba beli, kita nggak tahu higienisnya gimana, suci najisnya gimana juga, kemudian komposisi makanan yang dimasak mereka di warung kita juga nggak tahu, nggak bisa kontrol itu, ya kita jatuhnya sakit. Kita tidak menabung kesehatan, kita justru menabung penyakit. Iya itu. Karena reaksinya itu kan nggak mungkin langsung dirasakan mungkin sekaligus langsung, ya. iya. Bahkan kadang masih nunggu bertahun-tahun. Kayak gitu bapak-bapak misalnya ya. Disuruh berhenti merokok sama istrinya ya. Alhamdulillah suami saya tidak merokok ya. Suami saya merokok, Mbak. Almarhum bapak saya perokok berat. Beliau yang orangnya agak lucu ya. Ketika saya tegur karena sudah semakin sepuh, suruh ngurangi frekuensi, saya nggak nyuruh berhenti sebenarnya. Kurangi Pak. Beliau apa jawabnya? Tak kira beda orang arokok mati. Maksudnya apa? Ya kalau lagi ngerokok kan nggak mungkin mati. Iya benar. Atau orang sudah mati merokok nggak mungkin. Ya itu gurauannya almarhum bapak. Tapi memang kita susah memberi pengingatan, tambihun, pengingatan kepada orang yang belum ketemu batunya. Betul. Belum sekali. ketemu akibat atau risiko dari apa yang mereka lakukan. Tapi kalau sudah kena, saya sudah berhenti merokok, paru-paru saya kena, gitu kan? Ini soal rokok, termasuk micin itu ya, penyedap rasa itu katanya kan dalam jangka panjang bertahun-tahun itu bisa menyebabkan kanker. Nah orang berpikirnya, wong saya ngasih micinnya sedikit. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi penyakit kalau ke saya ya, bukan sedikit bukan jadi bukit, jadi bukit tapi jadi penyakit. Contoh kalau kita datang ke warung bakso, air kuahnya bakso itu sudah berbumbu loh, sudah dikasih micin. Kita beli bakso itu masih mangkoknya dikasih micin. Wah kalau saya beli bakso harus makan di tempat ya, meskipun bakso bukan makanan favorit saya, kalau terpaksa ya makan bakso gitu kan. Saya awasin itu penjualnya. Oh mas nggak usah micin. Kenapa? Kuahnya sudah termecin tanpa bisa kita kontrol. Gitu loh. Benar. Nah, bukan cuma karena masalah kesehatan, tapi karena di Al-Quran memang digariskan bahwa persoalan kesehatan itu kan memang tergantung manusianya. Bagaimana kita menjaga kesehatan dari makanan. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi Al-Quran itu kan nggak hanya ngatur sholatnya manusia, nggak hanya ngatur puasa, nggak hanya ngatur halal haram, tapi juga apa yang aman bagi tubuh kita. Istilah halalan thayyiban gitu ya. Ada telepon masuk sepertinya nih Mbak. Oh, boleh. Iya. Oke, saya angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, bersama siapa Bapak? Ini Bapak Abdullah dari Talang Siring. Bapak Abdullah dari Talang Siring. Baik Bapak. Ingin tanya Ibu Nyai, di rumah kan kebanyakan semuanya orang punya kulkas. Ketika punya makanan anggaplah kocor gitu, kan biasanya kocor kalau sudah 3 hari kan sudah rusak, basi. Iya. Tapi kalau ditaruh di dalam kulkas kan seminggu masih jadi nggak basi gitu. Apakah makanan ini termasuk makanan yang bagus tuh? Kan seperti itu. Oh iya. Gitu. Itu saja Bu Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk Mbak.
kita mayoritas orang saat ini kan memiliki kulkas di rumah gitu. Jadi kalau ada sisa makanan itu pasti ditaruh. Jadi seolah-olah eman untuk dibagikan kepada tetangga ya. Kulkas bikin orang malas bersedekah ya. Bener. Jadi karena berpikir, oh ini bisa dimakan lagi nih besok. Ya, gitu. besok atau besoknya lagi, Iya. besoknya lagi. Gitu. Jadi bapak tadi ini mencontohkan kue cucur. Kalau dalam bahasa kocor, Maduranya ya. kocor gitu ya. Ya. Biasanya kocor itu kalau sudah 3 hari udah basi, nggak layak untuk Ya. dikonsumsi. Tapi karena efek ditaruh di dalam kulkas itu tadi, jadi waktunya semakin panjang Iya. untuk basi Untuk aman gitu gitu. maksudnya. Basi. Nah, kira-kira makanan yang seperti ini tetap sehat nggak dikonsumsi, Mbak? Ini urusan kesehatan ya. Mungkin perlu diingat bahwa kulkas itu lemari pendingin, Iya. bukan lemari pengawet. Iya benar-benar. Jadi kalau dalam keluarga saya itu saya yang selalu mengingatkan emak saya ya, karena emak itu kan karena konah, orang konah ya. Dipikirnya kadang ada orang ngasih apa makanan ke rumah terus sama emak ditaruh di kulkas, Iya. masih mau dimakan besok. Saya selalu menyarankan udah dianterin ke ini aja, kayaknya nggak sempat makan karena orangnya kan di rumah itu saya dengan suami sering ada di luar. Iya. Jadi makanan di meja di kulkas itu sering nggak kemakan dan saya memilih itu diberikan kepada orang lain saja. Saya bilang ke emak itu, kulkas itu lemari pendingin, bukan lemari pengawet. Jadi kalau berhari-hari makanan itu ditaruh di kulkas tetap saja rusak kalau waktunya rusak. Bahkan begini, ada orang yang kayak sekarang kan beras mahal ya, Iya. sehingga orang ada sisa nasi itu eman banget, mau dibagi ya apalagi dibuang. Kita kan nggak boleh buang-buang makanan, malah salah satu yang menyebabkan manusia itu menjadi miskin diantaranya suka membuang rezeki. Iya, benar. Ya, suka membuang makanan. Nah, kita naruh di kulkas nasi hari ini, kemudian besok istilahnya kita tuap lagi gitu loh. Itu justru berbahaya bagi lambung. Jadi segala sesuatu yang diangetin itu sebenarnya berisiko pada lambung. Nggak baik ya, Mbak? Ya, sedangkan kalau di desa-desa itu biasa nasi tuap, diurap jadi bubuk dan Iya. seterusnya. Saya aja waktu kecil sering makan itu ya, alhamdulillah nggak kena penyakit lambung ya. Nah, ini ternyata memang berbahaya gitu loh, berbahaya. Diangetin. Bahkan telur bulat, telur kelah itu. Iya. Telur bungkol yang dikelah itu enggak boleh misalnya kita godok telurnya kemarin terus kemudian nggak sempat kemakan, kita taruh dan hari ini digoreng, itu katanya nggak sehat. Kebetulan ada temannya suami yang dokter ya, dia ketua Ikatan Dokter Indonesia Pusat. Jadi kami sering nanya-nanya soal makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Gini sehat gak? Gini sehat gak? Wah itu jangan gitu kan. Dia dokter. Ya kalau dokter kan asbabul urutnya jelas, ilmunya ini kan ya. Jadi saya berdasarkan istilahnya diriwayatkan oleh gitu kan. Iya. Jelas riwayatnya. Jadi ada makanan yang seharusnya cepat dimakan. Kalau kita kira-kira nggak bisa makan itu sedekahkan aja. Iya benar. Sedekahkan aja. Jadi nggak perlu ditaruh di kulkas ya. Termasuk kocor. Saya pikir kocor itu kan gorengan ya. Gorengan rata-rata kalau ditaruh di kulkas itu jadi gereh, terutama kocor. Benar. Dan akhirnya nanti nggak nikmat ketika kita makan kocor, harusnya makan hari ini anget-anget, malah dimakan lusa. Itu udah gereh, udah nggak enak, belum lagi anyep ya atau dingin di kulkas itu nggak enak. Mungkin digoreng lagi tuh Mbak keesokan Wah. harinya. Saking ingin mempertahankan kocor Iya, ya. benar. Ya, jadi Bapak siapa tadi yang bertanya, Pak Abdullah ya? Ya. Jadi mungkin lebih baik kita beli kocor lagi aja 2 hari berikutnya kalau makan kocor. Jadi ya kocor yang pertama tadi kita sedekahkan. Jadi kalau ada lebihnya makanan, kita sedekahkan aja ya. Ya mungkin aman untuk ditaruh di kulkas seperti sayur. Kan dari Yang- alam ya, dari yang belum alam. dimasak gitu ya, Mbak. Iya. Belum dimatengin ya. Terus ya misalnya kita beli daging itu kan ditaruh di freezer dan seterusnya, atau minuman-minuman itu kita kan sering beli minuman botol ya, Iya. meskipun
saya sudah berapa tahun terakhir sangat menghindari minuman soft drink ya. Kayak misalnya pas saya ngisi acara itu kan sering ada teh pucuk di depan saya ya. Segala macam teh lah, bukan cuma teh pucuk. Nanti tersinggung yang punya teh pucuk ini. Jadi segala macam minuman ringan itu saya hindari. Jadi sehaus apapun, misalnya di depan saya ada minuman dingin, saya nggak akan minum. Gitu. Kenapa? Usia sudah di atas 40 tahun dan memang kalau sudah di atas 40 tahun itu katanya kita harus lebih fokus ke akhirat ya. Termasuk soal makanan gitu loh. Soal makanan. Kita itu kan tingkat kesehatan kita semakin rapuh, semakin tua. Jadi jangan sampai kita masih punya kebiasaan ala orang muda ya. Kalau orang muda itu kan segala macam dimakan. Malah ada teman saya yang akhirnya meninggal karena ginjal itu karena dia nggak pernah makan nasi. Dia puasaan itu berbukanya es dan buah gitu ya. Buahnya itu pun hampir tiap hari pepaya semangka gitu atau mangga gitu. Dan dia nggak makan nasi, nggak ada karbohidrat masuk ke dalam perutnya, itu juga bahaya juga ya. Dan akhirnya ginjalnya protes karena ginjal itu kan kilis ya, istilahnya kilis mesin yang mengelola makanan kita sebelum menjadi ampas. Nah, ginjal ini protes kalau terlalu banyak makanan-makanan sejenis soft drink, junk food gitu, makanan-makanan ringan yang kita beli di toko-toko itu, makanan instan, snack-snack kayak gitu, itu kita protes ginjal kita. Jadi harus seimbang ya Mbak. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan kalau terlalu sering ya. gitu. Termasuk makan mie instan itu kalau dalam keluarga saya memang agak ketat soal makanan ya. Kenapa ketatnya? Saya juga ketat dari suami yang sangat ketat dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi gitu loh. Saya sebagai seorang bakeryholic, saya orang yang suka sekali sama roti ya, istilahnya bakeryholic. Saya akhir-akhir ini menjarangkan makan roti karena ternyata di usia seperti saya yang sudah 46 tahun itu memang tidak boleh sering makan roti. Itu ada kandungan raginya, kandungan karbohidratnya dan seterusnya, itu harus dikurangi. Termasuk mie instan itu paling banyak 2 kali seminggu. Jadi per 3 hari atau per 4 hari itu aman. Pernah nggak lihat video di mana gitu atau scroll TikTok, kemudian ada video orang makan mie kemudian dibedah perutnya, itu belum hancur mie yang dimakan. Itu membutuhkan waktu 3 hari katanya. Mie itu memang salah satu makanan yang sulit dicerna. Ya, istilahnya enak di mulut, enak di perut ya. Untuk membuktikannya sebetulnya mudah Mbak. Coba aja kita misalnya ambil mie instan, kemudian kita diamkan di dalam air hangat misalnya. Istilahnya apa ya kalau bahasa Melayu? Beke gitu ya. Maka sekalipun berhari-hari mie itu nggak hancur. Tetapi hanya membengkak membengkak gitu kan. Ya berarti kan di dalam perut kita sama juga mungkin ya. Jadi sulit untuk dicerna dan ini membutuhkan waktu yang berhari-hari. Iya, makanya makan mie itu nggak boleh sering. Benar-benar sering demi sehatnya kita lah ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak Abdullah tadi itu, karena berbicara tentang makanan ya, sisa makanan yang kemudian orang-orang banyak tertarik memasukkannya di dalam kulkas. Kulkas itu sekarang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang kota, tetapi di pedesaan sekalipun kelas ekonominya menengah ke bawah, itu mayoritas semuanya sudah punya kulkas, Mbak. Dan mereka hanya taunya bahwa ya kalau makanan ditaruh di dalam kulkas maka tidak akan mudah basi. Awet lah istilahnya. Artinya mereka kekurangan informasi tentang kesehatan itu sendiri. Nah, kemarin saya sempat menemukan video gitu. Ada video tentang tips untuk agar nasi itu awet sampai sebulan gitu katanya. Bertahan sampai sebulan. Beli beras itu. Jadi kalau orang
di video itu seolah-olah menganjurkan kepada orang yang menontonnya, layak lah ya. Terutama orang yang sibuk keluar gitu, orang yang memiliki aktivitas sering di luar, sibuk nggak sempat masak. Cukup memasak sekali aja dengan porsi yang sangat banyak, tetapi sisanya nanti diawetkan di dalam kulkas. Nah, jadi nanti kalau kita makan tinggal ngambil sesuai yang kita inginkan dan itu dihangatkan gitu. Dan itu katanya bertahan sampai sebulan. Nah, informasi ini kan bisa aja ditonton oleh orang-orang desa yang minim pengetahuannya tentang kesehatan gitu. Dan ini bisa ditiru kan, Mbak? Iya, wah, bisa. Di desa bisa sekalipun bukan orang kantoran sibuk ngantor, tapi orang desa itu sibuknya juga luar biasa, ya gitu di sawah dan semacamnya. Kadang juga nggak sempat masak gitu. Jadi ini gimana? Sedangkan mereka di desa itu juga informasi juga masuk melalui HP. Cuman mereka tidak bisa memfilter mana yang benar dan mana yang enggak dengan gitu. Informasi-informasi lain yang lebih benar gitu kan ya. Saya kaget lihat video itu. Wah, ini masa nasi disimpan di kulkas sampai ditahanin sampai 1 bulan gitu. Kalau orang yang minim pengetahuannya tentang ilmu kesehatan itu bisa berbahaya, itu bisa diikutin kan? Bisa banyak pengikutnya juga. Terutama orang-orang yang malas masak gitu kan. Iya benar. Ya kalau sepanjang yang saya tahu ya, yang saya baca juga, yang saya diskusikan dengan beberapa teman gitu, sebenarnya misalnya kita punya nasi ya hari ini, ada nasi kita nggak habis, kita taruh di kulkas, mau dimakan besok itu boleh, tapi tanpa diangetin, nggak usah tuak, langsung dimakan. Itu justru bagus ke perut. Maksudnya istilahnya nasi segeh, ngerti nggak? Kalau di Madura kan ada nasi segeh. Nasi segeh itu adalah nasi yang kita masak kemarin tidak habis, kemudian kita taruh entah di luar kulkas atau di dalam kulkas. Nasi segeh ini yang biasanya sama orang-orang Madura etowap, diangetin istilahnya. Nah ternyata justru lebih aman nggak diangetin, malah bisa menjadi penyembuh penyakit lambung katanya gitu loh. Kalau di rumah suami saya itu menjaga kesehatan lambungnya salah satunya dengan nasi segeh. Itu berarti nggak usah diangetin lagi ya. Kalau saya memang nggak mau sama nasi segeh dari kecil itu. Kenapa? Ya dingin gitu loh. Karena dingin. Ya padahal nasi putih diminum, dimakan dalam keadaan hangat itu justru kandungan gulanya lebih tinggi katanya. Jadi kita makan nasi putih itu, kalau orang Madura kan ada nasi selai, ada nasi jagung. Beda dengan di luar Madura kan tidak ada nasi selai itu. Karena kita punya jagung di Madura gitu kan, nggak bisa beli. Nah, nasi putih ini harus dimakan dalam keadaan dingin. Sedangkan kita sahur misalnya ya, sahur itu kita nggak enak kalau makanan kita yang dingin. Semuanya diangetin gitu, serba diangetin ketika kita makan sahur. Gitu. Saya pun juga begitu, Mbak. Ya, jadi jangan. Menurut saya video itu nggak aman untuk diikutin. Karena ada video lain yang juga menjelaskan bahwa makanan yang diawetkan di kulkas kemudian diangetin itu tidak baik bagi lambung gitu loh. Lebih baik ya masaklah secukupnya keluarga gitu. Oke. Ini jam sudah menunjukkan 12.48 ya Mbak ya. Kita sudah hampir 2 jam di sini menemani para pendengar setia di rumah. Tentunya ini juga sudah sampai pada puncak pertemuan kita pada siang hari ini, Mbak Ju. Iya. Oke, sebelum kita undur diri, ada sesuatu yang mungkin dibagikan kepada pendengar misalnya sebagai closing statement dari Mbak Ju hari ini, gitu. Iya. Sebagai pesan yang bukan pesan terakhir ya. Besok mau ngasih pesan lagi misalnya. Bukan wasiat ini, Mbak. Bukan wasiat, bukan. Kalau terkait topik kita pada hari ini, makanan yang sehat dalam Al-Qur'an ya umat Islam itu kan berpedoman hidupnya memang pada Al-Qur'an. Entah tingkah laku, entah ibadah, termasuk dengan apa yang kita makan, yang kita minum gitu kan.
Jadi istilah halalan thayyiban itu dalam Al-Quran itu luas sekali maknanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak hanya secara harfiah, tidak hanya secara lahiriah bahwa makanan ini tergolong makanan yang halal untuk kita makan, yang boleh kita makan, bukan daging haram, kemudian bukan makanan najis dan seterusnya secara bendawi gitu loh. Tapi juga kita pikirkan dari mana kita mendapatkan rezeki ini gitu loh. Cara mendapatkan rezeki kita dengan cara seperti apa. Nah, itu juga korelatif dengan halalan thayyiban tadi. Nah, mungkin thayyiban tapi ternyata enggak halalan gitu, atau halalan tapi enggak thayyiban. Nah, jadi sama-sama harus ada halalannya ya thayyibannya. Itu pola makan sehat itu pada dasarnya sederhana. Ya kalau mau ikut Rasulullah sederhana banget, makan saja ketika lapar, berhenti aja sebelum kenyang gitu. Enggak semua kita makan. Kemudian kita selang-seling juga antara makan di luar dengan makan di rumah. Kalau kita termasuk keluarga yang sibuk ya, kadang kan kita memang pengen, ya hari ini nggak masak loh kok nggak masak dek, pengen ngajak ayah makan di Soraya misalnya gitu kan ya. Kalau orang-orang peragaan ini kan ke Soraya, ke Halimah gitu kan, andalannya deket-deket sini ke M2M. Iya. Oh gitu ya, nggak apa-apa, tapi sesekali. Ya sekali lagi bukan hanya untuk sehatnya perut kita, tapi juga sehatnya dompet kita. Betul. Kita tidak menjadi orang yang konsumtif, terutama urusan makanan, karena ketika perut kita terlalu penuh itu biasanya kita sulit menerima nasihat, apalagi kalau perut kita dipenuhi dengan makanan dan minuman yang haram. Kita menjadi sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan dari siapapun, menjadi menyepelekan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita menjadi lebih ringan dalam melakukan dosa. Hanya nggak merasa terbebani, oh saya melakukan dosa ya Allah astagfirullah gitu. Tidak ke sana. Kenapa? Itu juga diantaranya dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Jadi memang lahir batin kita jaga apa yang masuk ke dalam perut kita, dari mana asalnya. Nggak sembarangan juga dari mana kita mendapatkan rezeki. Dan sekali lagi, makanya ada doa sebelum makan ya. Ada doa sebelum makan. Kalau kita membacanya, kalau kita membaca bismillah juga, bismillah wajib ya. Katanya kalau nggak baca bismillah diampongin setan gitu makan. Jadi baca basmalah, kemudian baca doa sebelum makan, ditambah sholawat mungkin ya. Kita umat Islam itu kan suka buru-buru ya. Jadi mau makan langsung, aduh lapar udah. Kadang basmalahnya aja lupa. Nah ini juga berpengaruh. Misalnya makanan yang kita makan ini dikasih orang dan ternyata itu nggak halal, insya Allah Allah akan mensucikan karena ada doa kita, bismillah kita, sholawat kita, doa sebelum makan. Ya tentu saja dengan caranya Allah, karena kita nggak tahu bahwa makanan tadi yang dikasih orang ke kita dari suatu tempat itu bukan makanan halal ternyata. Dan kita nggak tahu itu. Itu mungkin yang bisa dijadikan ini memelihara kesehatan, salah satunya dari menjaga apa yang kita makan. Kita benar-benar jaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum ini berdasarkan yang sudah disyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, dan juga dalam pendapat-pendapat para pakar kesehatan bidang makanan. Terima kasih. Terima kasih Baju atas ilmunya yang dibagikan pada kita semua di siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita, saya dan Baju dan juga para pendengar setia yang ada di rumah. Benar. Dan juga harapan kami semoga para pendengar setia 87,9 FM Peragaan Station tetap setia bersama di sini untuk menyimak tema-tema menarik dan insya Allah ini akan bermanfaat sekali. Amin. Terima kasih sekali Baju. Sama-sama. Saya sini Fauziah sebagai host undur diri dari hadapan dan pemirsa sekalian. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.